Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Zaki Robbani dari kelas 10 IPA 4. Saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu lembaga jasa keuangan di Indonesia. Pertama adalah OJK. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Latar belakang didirikannya OJK adalah permasalahan pengawasan dan pengaturan keuangan dalam negeri yang masih harus ditingkatkan. OJK diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Agar kegiatan di sektor keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dan mewujudkan sistem keuangan yang berjalan secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ada asas independensi. Yang kedua, asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas kepentingan hukum. Yang keempat, asas keterbukaan. Yang kelima, asas profesionalisme. Yang keenam, asas akuntabilitas. Yang ketujuh, asas integritas. Menyelenggarakan pengawasan dan pengaturan di sektor yang sebelumnya diawasi oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Wewenang OJK dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan bank. Yang kedua, ada pengaturan lembaga jasa keuangan, baik bank ataupun non-bank. Yang ketiga, ada pengawasan lembaga keuangan, baik bank ataupun non-bank. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Kedua adalah lembaga jasa keuangan perbankan. Apa itu bank? Bank adalah lembaga penopang perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Berdasarkan fungsinya, bank dibagi menjadi bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Berdasarkan kepemilikannya, bank dibagi menjadi 2, yaitu bank pemerintah dan bank swasta. Berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank dibagi menjadi 2, bank konvensional dan bank syariah. Bank antara lain kredit, transfer, safe deposit box, dan bank card. Pemerintah membuat lembaga penjamin simpanan atau LPS sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. LPS berperan sebagai pelaksana penjamin dana masyarakat. Yang pertama ada pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Pasar modal menjadi sarana perdanaan bagi perusahaan dan institusi lain, misalnya pemerintah. Pasar modal didirikan sebagai jembatan antara permintaan efek dari investor dan penawaran efek dari emiten. Pasar modal merupakan pasar yang memperjualbelikan instrumen keuangan jangka panjang seperti surat utang atau obligasi, ekuitas atau saham, dan derivatif.
Pasar modal hanya dapat diselenggarakan oleh anggota yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia atau Clearing Peminjaman Efek Indonesia. Proses perdagangan efek di pasar modal dilakukan menggunakan fasilitas Jakarta Automatic Trading System atau JATS. Yang kedua ada perasuransian. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis karena kerusakan atau kerugian yang terjadi akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Memberikan pembayaran karena meninggalnya tertanggung yang didasarkan atas hasil pengelolaan dana. Yang ketiga ada dana pensiun. Salah satu lembaga yang bukan bank yang memiliki tujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, salah satunya adalah dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, perusahaan dana pensiun akan menghimpun dana dari peserta dan mengembalikannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang keempat ada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pendirian lembaga pembiayaan diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Yang kelima adalah pegadaian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang perusahaan umum pegadaian adalah kegiatan untuk menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna mendapatkan uang senilai barang yang dijaminkan dan akan ditebus pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh nasabah dan lembaga gadai. Lembaga jasa keuangan yang bukan bank bertujuan untuk mendorong pasar modal dan membantu permodalan perusahaan ekonomi yang lemah.